Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Mansur SPDI MPDI. Saya merupakan salah satu dosen di Fakultas Agama Islam Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palu. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah metodologi penelitian PAI. Bobot SKS adalah 3 SKS. Adapun pencapaian pembelajaran: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengetahuan, ilmu, filsafat, dan etika dalam penelitian. Yang kedua, mahasiswa mampu merumuskan permasalahan penelitian dan menyusun hipotesa penelitian. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai metode penelitian. Keempat, mahasiswa mampu mendesain sampel penelitian serta merancang eksperimen penelitian. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan validasi dari penelitian. Yang keenam, mahasiswa mampu mengembangkan instrumen pengumpulan data dari penelitian. Yang ketujuh, mahasiswa mampu mengolah data serta menjelaskan data yang digunakan dan diperoleh dalam penelitian. Kedelapan, mahasiswa mampu merancang penelitian dalam bentuk penelitian yang proposal penelitian dan mempresentasikannya. Adapun deskripsi singkat mata kuliah metode penelitian yaitu mahasiswa dapat belajar tentang prinsip-prinsip dan metodologi yang akan digunakan pada saat melakukan penelitian, baik skripsi atau penelitian tugas akhir. Adapun penilaian dari mahasiswa, yang pertama adalah penilaian kehadiran sebanyak 10%, tugas 20%, UTS ujian tengah semester 30%, dan terakhir ujian akhir semester 40%. Baik, berikut ini video saya pada mata kuliah metodologi penelitian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la haula wa la quwata illa billah. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi metodologi penelitian. Sebelumnya saya bertanya kepada mahasiswa. Hari ini sehat semua? Alhamdulillah. Oke, baik. Jadi pertemuan awal kemarin saya sudah menyampaikan materi-materi terkait dengan metodologi penelitian. Pada hari ini kita akan sama-sama membahas tentang materi metodologi penelitian. Baik, sebelum saya lanjut, ada yang bisa mengungkapkan apa pengertian dari metodologi? Saya Pak, nama saya Diha Yusari. Jadi metodologi adalah kumpulan prinsip, aturan, dan prosedur yang digunakan dalam suatu penelitian atau proyek untuk mencapai tujuan tertentu. Baik. Oke, itu pengertian dari metodologi. Kemudian, masih ingat apa itu penelitian? Siapa yang bisa mengatakan? Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdal. Pengertian dari penelitian itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan maksud mencari suatu kebenaran atau memecahkan masalah yang ada. Oke, ya baik. Itu adalah pengertian dari penelitian. Nah, kemudian penelitian ini ada terbagi dari berapa macam? Siapa yang bisa menjawab berapa macam metode? Saya Pak, perkenalkan nama saya Uswatun Hasanah. Jadi berdasarkan metodenya, penelitian itu terbagi menjadi 3 Pak. Yang pertama adalah penelitian kualitatif, kemudian yang kedua adalah penelitian kuantitatif, dan yang ketiga adalah penelitian campuran. Baik, betul. Jadi ada 3 macam ya. Pertama ada metode penelitian kualitatif, kemudian yang kedua adalah metode penelitian kuantitatif, yang ketiga adalah metode penelitian campuran. Oke, dari ketiga macam ini siapa yang bisa menjawab apa pengertian dari metode penelitian kualitatif? Saya Pak.
Ya. Baik, nama saya Nafi Amalia. Jadi penelitian kualitatif itu yaitu suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial, perilaku atau pengalaman manusia melalui pengumpulan dan analisis data numerik. Baik, itu adalah pengertian metode penelitian kualitatif. Sekarang kita masuk metode penelitian yang kedua, yaitu metode penelitian kuantitatif. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya. Perkenalkan, saya Nur Istiqomah. Pengertian dari kuantitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data numerik Ya. memahami fenomena atau masalah yang diteliti. Baik, itu adalah metode penelitian kualitatif. Oke, yang terakhir metode penelitian campuran. Siapa yang bisa mengungkapkan? Silakan. Jadi penelitian campuran yaitu pendekatan penelitian yang menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam suatu studi. Oke, betul sekali. Jadi ada 3 macam metode penelitian. Pertama ada metode penelitian kualitatif, kemudian kedua kuantitatif dan campur. Oke, baik. Nah, ini tadi yang dibahas oleh temanmu terkait dengan metode penelitian kualitatif. Ada berapa ungkapan yang disebutkan dari menurut ini, dari ungkapan yang dinyatakan dari Muri Yusuf. Beliau mengatakan bahwa penelitian itu sebagai suatu kegiatan ilmiah, kemudian mengikuti langkah-langkah tertentu dan proses yang panjang. Jadi penelitian itu harus berdasarkan dari kegiatan-kegiatan keilmiahan, kemudian mengikuti langkah-langkah yang telah ditentukan dan memiliki proses atau waktu yang begitu panjang. Oke. Jadi penelitian itu tidak boleh singkat, karena penelitian yang bagus itu membutuhkan proses yang panjang, sehingga durasi atau proses penyelesaiannya itu cukup panjang, menggunakan waktu yang lama. Nah, bisa disimpulkan bahwa proses penelitian itu merupakan serangkaian kegiatan yang ditempuh oleh peneliti menurut prosedur dan proses yang secara benar, kemudian akurat, dan sehingga hasil yang dapat diyakini itu kebenarannya dan dapat dipercaya dan berdaya guna serta diakui oleh masyarakat ilmiah. Jadi ingat, poin dari penelitian itu ya, pertama adalah proses yang dilakukan secara akurat, kemudian menghasilkan hasil penelitian yang diyakini secara benar, kemudian penelitian itu dapat dipercaya, dan yang terakhir dapat berguna serta diakui oleh masyarakat ilmiah sebagai hasil proses penelitian. Kita lanjut ya. Next. Nah, dalam penelitian kita harus menentukan sebuah masalah. Dari pengertian masalah, kalian bisa lihat, masalah adalah merupakan fenomena atau gejala sosial yang tidak dihendaki keberadaannya, atau sebuah gejala yang tidak seharusnya terjadi. Jadi ketika ada suatu peristiwa, yang peristiwa itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka itu merupakan sebuah masalah. Kemudian ada hal-hal yang kita kehendaki tetapi tidak tercapai, dan itu juga sebuah masalah. Oke, kita lanjut. Jadi saya bisa simpulkan, masalah merupakan bagian dari topik yang penelitian dapat didasarkan pada berbagai sumber, ya. Misalnya, ya, satu, pengalaman pribadi. Nah, ini juga. Nah, ketika kalian merasa pengalaman pribadi diri sendiri itu banyak masalah, dan itu terjadi dalam fenomena dalam kehidupan. Kemudian
rasa ingin tahu terhadap informasi yang dimuat di media massa. Jadi mencari sebuah informasi itu sangat diperlukan. Jadi rasa ingin tahu dari segala informasi itu pasti kalian ingin mengetahui, sehingga akan muncul suatu masalah ketika informasi itu tidak kalian temukan. Kemudian pengetahuan di lapangan. Nah, ini juga berdasarkan dari data empiris. Empiris itu adalah pengamatan secara langsung yang terjadi di lapangan, serta dari kehidupan sehari-hari dalam sekitar kita. Jadi proses yang terjadi di sekitar kita itu ada fenomena yang mungkin kalian anggap itu sebuah masalah. Oke, kita lanjut. Dalam merumuskan masalah harus ditentukan langkah-langkah yang harus kalian pahami dalam membuat sebuah rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu pertama, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam merumuskan suatu masalah, yaitu pertama, penelitian sebaiknya mengembangkan suatu kerangka kerja konseptual dari masalah. Ya, kemudian yang kedua, kerangka konseptual harus sedemikian rupa sehingga dapat dinyatakan dalam bentuk variabel. Berikutnya, unsur-unsur masalah harus dibatasi. Nah, saya ingatkan kepada adik-adik mahasiswa, ketika menentukan sebuah rumusan masalah harus dibatasi rumusan masalah. Tidak boleh banyak untuk menentukan rumusan masalah. Biasanya cenderung digunakan oleh mahasiswa S1 itu 2 atau 3 rumusan masalah. Kemudian yang berikutnya, mengklarifikasikan unsur-unsur dalam kelompok yang homogen. Berikutnya, menentukan kunci atau poin-poin dalam kerangka kerja konseptual. Dan yang keenam, menguji teori untuk mengevaluasi masalah. Nah, ini variabel. Menentukan sebuah penelitian harus ditentukan sebuah variabel. Ada beberapa jenis variabel yang perlu kalian ketahui. Pertama adalah klasifikasi variabel berdasarkan data. Kemudian yang kedua adalah variabel kontinu. Kemudian berikutnya variabel yang berdasarkan posisi dan fungsi dalam penelitian. Ya, ada 2 terkait dengan variabel. Pertama, variabel bebas dan variabel terikat. Apa itu variabel bebas? Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, menjelaskan atau menerangkan variabel lain. Variabel ini menyebabkan perubahan pada variabel terikat, sedangkan variabel terikat adalah variabel atau kebalikan dari variabel bebas, yaitu variabel yang dipengaruhi atau diterangkan oleh variabel lain, tetapi ingat, tidak dapat mempengaruhi variabel yang lain. Itu perlu kalian pahami. Kemudian paradigma penelitian. Nah, kalian bisa baca di sini. Penelitian merupakan suatu cara untuk menemukan kebenaran terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat atau suatu golongan tertentu. Kemudian paradigma adalah kumpulan dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian atau sebagai cara berdasar untuk mempersepsi, nilai, dan melakukan yang terkait dengan suatu secara khusus tentang visi realitas. Dan terakhir, paradigma penelitian adalah, ingat, suatu bentuk atau cara pandang seseorang peneliti dalam menemukan kebenaran penelitian. Jadi apa yang saya sampaikan sebelum saya lanjut, ada yang bertanya? Tidak ada? Oke, kita lanjut ya. Ya, tadi saya sudah ungkapkan bahwa rumusan masalah itu harus ada dalam penelitian. Bagaimana cara menemukan rumusan masalah? Ini perlu kalian pahami. Cara menemukan masalah, ya pertama, kegiatan ya perlu kalian pahami adalah untuk menemukan masalah penelitian biasanya ya didahului dengan melakukan survei ke perpustakaan untuk menjelajahi perkembangan pengetahuan dalam bidang yang akan diteliti. Kemudian yang paling penting adalah mencari atau
terutama yang di dalam permasalahan itu, apa pokok dari permasalahan. Bisa disebut namanya observasi awal. Nah, ketika kalian melakukan observasi awal, maka kalian bisa menentukan sebuah masalah, mencari sebuah masalah, dan menyimpulkan masalah yang cocok mungkin kalian akan teliti. Nah, itu masalah. Nah, saya sedikit akan menerangkan tentang apa itu pengertian teori. Saya sudah menampilkan slide-nya bahwa teori menurut yang diungkapkan oleh Sugiono, ini ada beberapa teori dari pakar-pakar dan telah menyebutkan apa itu. Nah, di antaranya adalah William Swearsma. Teori adalah generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematis. Nah, itu. Nah, ini saya simpulkan ya, bahwa teori adalah kumpulan dari konsep yang digeneralisasikan untuk dapat meramalkan suatu fenomena secara sistematis. Oke. Bisa dipahami? Nah. Oke, kita lanjut ya. Ya, tingkat dan fokus teori. Nah, ini menurut Sugiono ya, menentukan suatu teori itu menjadi 3. Ingat, ada 3. 1 makro, 2 meso, 3 mikro. Baik, saya ingin tanya, siapa yang tahu apa pengertian dari ketiga ini? Iya. Baik, saya Yanti. Jadi makro adalah tingkat analisis yang paling luas yang menyangkut fenomena dan proses di tingkat masyarakat secara keseluruhan. Baik. Kemudian meso. Jadi meso adalah tingkat analisis yang berada di antara makro dan mikro. Kemudian mikro, tingkat analisis yang paling kecil yang fokus pada individu dan interaksi sosial mereka. Oke, baik. Itu adalah pengertian dari makro, meso, dan mikro. Ini yang kalian harus pahami, teman-temannya harus dipahami juga. Ya. Yang perlu kalian pahami terkait dengan kegunaan teori dalam penelitian. Ini sangat penting. Ya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh peneliti, bahwa kegunaan teori dalam penelitian adalah 1, teori mempersempit tentang sebenarnya kita perlu pelajari. Tentang sebenarnya kita perlu pelajari. Jadi ada teori, ketika kalian meneliti harus menentukan sebuah teori, dan teori inilah yang akan mempersempit kajian penelitian kalian sehingga fokus terhadap penelitian yang betul-betul kalian teliti. Kemudian yang kedua, teori menyarankan pendekatan penelitian yang mungkin untuk menghasilkan makna terbesar. Dan yang ketiga, teori menyarankan sistem penelitian untuk mengklasifikasikan mereka dengan cara yang paling bermakna. Keempat, teori merangkum apa yang diketahui tentang objek studi dan menyatakan keseragaman yang berada di luar pengamatan langsung. Dan terakhir, ingat, teori dapat digunakan untuk memprediksi fakta lebih lanjut yang harus ditemukan. Ya, lanjut ya. Nah, ini menurut Sugiono, ciri-ciri teori yang baik. Ya, 1, sebuah sistem teoritis harus mengizinkan pemotong yang diuji secara empiris. Pemotongan yang diuji secara empiris. Kedua, sebuah teori harus kompatibel baik dengan observasi dan teori sebelumnya dan divalidasi. Dan ketiga, teori harus dinyatakan dalam istilah yang sederhana. Dan yang terakhir, teori ilmiah harus berdasarkan pada fakta empiris. Nah, ini dalam teori pendidikan ada 2, terbagi 2. Teori umum dan teori Oke. Nih, saya jelaskan sedikit. Teori umum ini mengungkapkan filsafat pendidikan klasik
dibagi menjadi ada berapa 5 ya, filsafat pendidikan klasik Aristoteles, kemudian filsafat pendidikan klasik, kemudian filsafat pendidikan modern, filsafat pendidikan pasca modern. Kemudian yang kelima, Ausland pedagogi. Nah, ini terkait dengan pengetahuan. Kemudian secara khusus, teknologi pendidikan, manajemen pendidikan, pengembangan kurikulum, model-model pembelajaran, ini sudah didesain secara demikian rupa untuk memudahkan para peneliti dalam memfokuskan sebuah penelitian. Jadi ketika seorang peneliti mengkhususkan teori-teori tertentu, maka sudah ada bagian-bagiannya, model-model pembelajaran, dan itu sudah masuk dalam disiplin keilmuan. Ya, kita lanjut. Ya, ini yang saya ingin jelaskan kepada kalian. Kerangka berpikir. Ini tadi ya, kerangka berpikir. Ketika kalian melakukan sebuah penelitian, maka yang pertama kalian lakukan adalah menetapkan variabel yang diteliti. Saya sudah jelaskan apa tadi variabel. Nah, kemudian untuk menguatkan penelitian itu perlu ada membaca buku, referensi, hasil penelitian ditemukan, kemudian kalian mencari apa sisi kelemahan dan sisi kekurangannya yang perlu kalian teliti. Dari hasil penemuan itu, maka masuklah teori-teori dan hasil penelitian. Apakah teori itu sesuai dengan penelitian yang terdahulu atau tidak sesuai? Nah, setelah itu kalian menganalisis terhadap teori-teori. Apakah teori itu pas dengan penelitian atau tidak pas? Nah, kemudian analisis komparatif terhadap teori dan hasil. Jadi kalian menganalisis terus. Jadi alurnya itu ketika sebuah permasalahan yang kalian dapat, kemudian teori itu tidak sesuai, maka cari teori yang cocok. Makanya disuruh untuk analisis komparatif untuk mencari sebuah teori yang cocok untuk teori kita. Kemudian kita bisa menyimpulkan dari teori yang kita gunakan itu setidaknya bisa kita gunakan. Nah, tetapi jangan dulu karena masih ada kerangka berpikir. Ini gunanya kerangka berpikir adalah sebuah pola yang kita ingin tentukan. Ketika saya menggunakan teori ini, apa yang langkah-langkah yang saya lakukan? Sehingga dalam proses itu dan terakhir itu adalah hipotesis, kesimpulan sementara dari sebuah permasalahan. Jadi harus ada kerangka berpikir. Nah, ini ya tentang hipotesis. Nah, ini saya ingin jelaskan pentingnya hipotesis. Nah, karena tadi kesimpulan dari kerangka berpikir adalah hipotesis. Ya, ini hipotesis. Hipotesis adalah alat yang penting dan mutlak dalam penelitian ilmiah karena alasan pertama adalah hipotesis dapat dikatakan sebagai kerja teori, ya. Jadi landasan dari teori-teori itu muncul dari hipotesis. Jadi kalau kalian tidak menentukan hipotesis, maka kerangka berpikir itu atau teori itu tidak akan muncul, ya. Jadi hipotesis itu akan memunculkan sebuah teori. Karena kalian sudah menganalisis dari proses-proses yang terjadi di lapangan. Kemudian hipotesis dapat diuji dan ditunjukkan kemungkinan betul atau salahnya. Nah, ini perlu dipahami bahwa hipotesis itu kemungkinan bisa betul, bisa salah. Jadi dua ya kemungkinan. Jadi hipotesis itu bisa diuji kebenarannya, apakah itu benar atau salah. Nah, itu nanti makanya dibutuhkan hipotesis. Kemudian yang berikutnya, hipotesis adalah alat yang untuk memajukan pengetahuan karena membuat ilmuwan dapat atau keluar dari diri sendiri. Jadi ada pengalaman-pengalaman yang nantinya itu muncul dalam diri peneliti itu. Dan terakhir, tanpa hipotesis tidak akan pernah ada ilmu pengetahuan dalam arti yang sepenuhnya. Nah, ini pembagian hipotesis. Ya, dua, hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Penelitian
yang menggunakan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Kemudian hipotesis statistik, hipotesis ini adalah apabila penelitian dikerjakan dengan sampel ya. Oke. Ini bentuk-bentuk hipotesis, ada beberapa bentuk. Pertama itu jawaban sementara terhadap masalah. Jadi kalau membuat satu hipotesis itu sangat bagus karena akan menentukan jawaban yang bisa mungkin kita bisa simpulkan sementara, bisa jadi itu menjadi penelitian yang kita selesaikan dengan baik. Kemudian jawaban sementara terhadap masalah komparatif, dan terakhir jawaban sementara terhadap masalah asosiatif. Oke. Nah, ini saya ingatkan. Paradigma, penelitian, rumusan masalah, dan hipotesis. Ini ingat ya, paradigma penelitian dapat digunakan sebagai panduan untuk merumuskan masalah yang saya sebutkan tadi. Jadi paradigma penelitian itu gunanya ketika kalian meneliti itu ada panduan atau secara arti bahwa kita bisa dimudahkan untuk menyelesaikan sebuah penelitian ketika mendapatkan suatu masalah. Nah, kemudian hipotesis penelitian dan juga untuk panduan dalam mengumpulkan data analisis. Pada setiap paradigma penelitian minimal terdapat sebuah masalah penelitian, yaitu masalah deskriptif. Nah, ini karakteristik hipotesis yang baik. Ada beberapa. Satu merupakan dugaan terhadap variabel mandiri dan seterusnya, dan selesai ya. Oke. Baik, apa yang saya sampaikan pada hari ini mungkin dari beberapa pengertian pada ulasan saya, mungkin dari adik-adik ingin bertanya, saya persilahkan. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya mengenai variabel tadi, Pak. Bagaimana untuk ketika ingin membuat suatu judul penelitian, berapa variabel yang digunakan untuk pembuatan judul penelitian? Oke, baik. Variabel tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika kita membuat satu judul, maka kita harus menentukan variabel dari penelitian. Jadi pertanyaan teman tadi sangat bagus, bertanya tentang berapa variabel yang kita gunakan dalam menentukan sebuah judul. Dalam menentukan sebuah judul, kita menggunakan 2 variabel atau lebih dari 1. Karena kenapa? Menentukan sebuah sasaran dari penelitian yang kita ingin teliti. Oke, bisa dipahami? Ya, baik. Insya Allah kita akan bertemu pada minggu depan atau kesempatan berikut, dan saya harapkan pada kita semua, dan terakhir tugas untuk kalian membuat makalah ya terkait dengan teori-teori rumusan masalah dan hipotesis yang telah saya jelaskan tadi. Jadi tugasnya adalah membuat makalah kelompok, dan yang sudah saya bagikan tadi itu diselesaikan dengan temannya. Baik. Jadi saya akhiri pertemuan ini, sama-sama saya mengajak kita semua membaca hamdalah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.